Assalamualaikum, hai teman-teman, balik lagi di channel aku, Misyakila. Apa kabar semuanya? Insya Allah sehat ya. Aku doakan semoga teman-teman dalam kondisi yang baik-baik aja, amin. Nah, video kali ini adalah lanjutan dari video kemarin. Setelah aku unboxing gorden baru dari IKEA, terus lanjut pasang gordennya, terus lanjut aku tuh beres-beres bagian karpet dan teras. Ini sebenarnya aku lanjut untuk beresin dalam rumah ya, khususnya untuk area living room dan kamar. Aku jadiin 2 video karena biar nggak terlalu panjang ya videonya teman-teman. Kalau dijadiin satu bisa lama banget. Aku tuh lebih suka bikin video yang sedang-sedang aja sih teman-teman, sekitar minimal 10 atau 9-10 menit lah gitu. Kalau sampai 15 menit ke atas kayaknya juga aku kurang suka karena voice overnya nanti aku bingung gitu mau ngomong apa lagi. Jadi ya standar aja ya teman-teman. Maaf banget kalau misalnya videonya menurut teman-teman kurang panjang atau gimana, karena memang kalau take video yang ada voice overnya itu memang agak mikir-mikir nih mau ngomong apa gitu kadang-kadang. Kalau kelamaan tuh jadi blank gitu. Oke, ini aku langsung ini ya rapiin tempat tidur, dan seperti biasa aku pakai sapu lidi. Entah kenapa udah nyaman banget pakai sapu lidi ini. Meskipun nanti kalau misalnya aku udah punya vakum khusus kasur, kayaknya sapu lidi ini masih dipakai loh untuk kebut-kebut kasur gitu ya teman-teman. Karena vakum itu setauku hanya untuk deep clean-nya aja. Jadi untuk menghisap debu-debu sama tungau-tungau dan binatang-binatang yang invisible lainnya di dalam kasur ya. Jadi kalau misalnya untuk remah-remahan kayak gitu enakan pakai sapu lidi sih ya. Apalagi aku yang punya anak kecil yang lagi aktif-aktifnya kayak Kila. Kasur itu bukan cuma buat tidur, tempat dia main, tempat dia makan kadang-kadang. Dia tuh Syakila kadang-kadang mau disuapinnya sambil di kasur teman-teman, sambil nonton TV gitu. Aku larang juga agak susah, tapi ya udah deh. Kalau misalnya untuk remahan-remahan sisa makanan masih bisa aku bersihin ya. Yang penting anaknya nggak rewel sih kalau aku ya teman-teman. Oke teman-teman, gimana hari ini udah beresin kasurnya belum? Mudah-mudahan udah ya, apalagi sekarang kan udah menjelang siang ya. Insya Allah udah pasti beresin kasurnya. Dan gimana kalian kalau ganti spray itu berapa hari sekali sih? Kalau aku tuh minimal itu seminggu sekali teman-teman. Kadang-kadang lebih 10 hari sekali, tergantung misalnya aku lihat kondisi spray aku masih bersih gitu, nggak yang gatel-gatel ke badan atau nggak yang banyak kotorannya. Misalnya bekas makanannya Kila gitu, remah-remahan banyak berbekas, misalnya ada minyak-minyak atau misalnya ada bekas pipisnya Kila kalau bocor dari diapersnya. Kalau misalnya masih bersih sih biasanya 10 hari sekali, nggak nyampe 2 minggu sih kalau aku teman-teman. Kadang-kadang kurang dari seminggu juga aku ganti karena ya kondisi Kila main kotor-kotoran dan sebagainya kan suka bikin kotor juga, cepet kotor gitu maksudnya. Ya udah nggak nyampe seminggu udah aku ganti. Nah untuk selimutnya juga sama, aku tuh ganti minimal ya seminggu sekali. Jadi spray ganti, selimut ganti, biasanya kayak gitu. Untuk spray kalian ini nggak sih tipikal yang nggak begitu senang koleksi gitu? Nah kalau aku tuh seneng ya koleksi spray, sampai sekarang tuh jadi bingung sendiri karena udah banyak banget dan sebagian udah aku hibahkan akhirnya. Jadi alhamdulillah sih udah agak lega lemarinya, spraynya udah aku kasihin sebagian. Dan ya memang begitu ya, kalau misalnya beli barang atau punya barang baru, barang yang lama itu memang harus dikeluarin gitu biar nggak numpuk. Oke, beres-beres kasurnya udah selesai. Ini aku lanjut mau masukin baju kotor ke mesin cuci. Terus apalagi habis ini aku mau beresin living room ya teman-teman, atau ruang TV atau ruang tamu juga. Nah, ini sebelumnya aku bersihin dulu meja makan karena banyak banget remahan-remahan roti di sini. Kalau bikin roti itu di meja makan ya. Di sini pakai toaster yang pernah aku ini juga ya unboxing teman-teman. Habis ini juga aku bersihin sofa sedikit. Kadang-kadang suka ada remahan makanan Kila juga di situ. Lanjut setelah ini aku mau vakum lantainya teman-teman.
Gimana teman-teman, PPKM masih lanjut? Kalian bete nggak sih di rumah terus? Kalau aku tuh bete dan tidak sih, antara bete dan tidak. Kalau bete-nya ya tetap aja ya di rumah gak ngapa-ngapain. Terus ada bagian gak bete-nya karena masih bisa keluar rumah karena nganterin Kila sekolah, itu aja sih. Oh ya, mudah-mudahan cepet berlalu ya PPKM-nya. Sekarang sih mal-mal udah mulai dibuka ya teman-teman. Cuman syaratnya ya tetap aja nggak boleh bawa anak kecil di bawah 12 tahun. Terus wajib udah vaksin. Kalau aku sih alhamdulillah vaksin dosis pertama sudah. Dan aku cek di aplikasi Peduli Lindungi, udah ada sertifikatnya juga. Jadi kalau kemana-mana sih insya Allah aman ya. Hanya ya itu, aku kan wajib bawa anak ya kemana-mana. Jadinya ya udah nggak bisa deh masuk ke tempat-tempat perbelanjaan begitu ya teman-teman. Ya udah sabarin dulu deh. Dan aku bersyukurnya sekarang kan kondisi COVID juga udah melandai. Untuk second wave-nya kayaknya udah berlalu. Jadi udah kondisinya udah dikendalikan lah, udah terkendali maksudnya. Mudah-mudahan kondisi ini cepat berlalu ya teman-teman. Gak kerasa nih udah mau 2 tahun aja kan COVID ini. Ya Allah, mudah-mudahan Allah segera selesaikan ya. Maksudnya segera bantu kita untuk lepas dari kondisi ini. Amin. Oh ya, makin banyak teman-teman yang akhirnya beli vacuum cleaner yang sama aku. Alhamdulillah. Aku senang banget kalau postingan aku itu bermanfaat untuk kalian, memberikan informasi yang baik lah untuk kalian. Jadi termasuk kayak ini, termasuk soal vacuum cleaner ini. Banyak banget teman-temanku yang beli dan followerku juga alhamdulillah banyak juga yang beli ya. Mudah-mudahan membantu kalian untuk bersih-bersih rumah ya teman-teman. Memang sih ini chargeable, dia itu ketahanannya 30 menit pemakaian kalau udah full charge. Setelah itu ya kalian bisa charge lagi. Charge-nya juga nggak lama, cuma 3 jam, akhirnya udah full lagi. Aku tuh kalau full charge bisa berkali-kali pakai kan, karena rumahku juga nggak begitu luas kan. Maksudnya rumah kecil ya 30 menit pemakaian juga nggak nyampe. Jadinya ya kalau full charge bisa beberapa kali pakai deh. Aku tuh tadinya mau beli yang kabel kan, cuman akhirnya Abikila beliin yang cordless dan dia pilihin yang lumayan yang bagus kayak gini. Alhamdulillah deh. Seneng. Gampang banget akhirnya mengatasi debu-debu yang berlebih di rumah itu, karena bener-bener parah teman-teman debu di rumah aku tuh. Aku tuh termasuk yang nggak begitu rajin lap-lap sih sebenarnya, lap-lap meja, lemari dan sebagainya. Ada waktunya sih, karena kalau setiap hari banget tuh capek ya teman-teman. Meskipun rumah kecil, tapi kalau terlalu kita kerjakan dalam waktu setiap hari itu tenaga habis. Belum lagi ngurusin anak, belum lagi harus nyiapin makan dan sebagainya, dan kerjaan rumah tangga yang lainnya. Kayaknya gak sanggup aku kalau misalnya harus semua aku kerjakan. Jadi ada waktu-waktunya deh, misalnya lap-lap itu seminggu sekali atau apa gitu. Kalau misalnya udah terlihat banget, udah debunya tebel, belum seminggu juga udah aku beresin sih teman-teman. Oke, ini udah masuk ke area tempat makan ya, dining room. Aku vakum kolong meja itu. Aku tuh kadang bingung ini debunya masuk dari mana sih, sampai setiap hari banyak banget. Sampai berkali-kali ngeluh kayak gini juga nggak ada solusinya kan, nggak ada jawabannya. Ya paling masuk lewat bawah pintu sih pastinya ya teman-teman. Nggak ada jalan lain. Ya udah deh, tinggal dibersihin aja. Oke teman-teman, gimana? Mudah-mudahan videoku ini memberikan semangat juga buat kalian untuk bersih-bersih rumah ya. Karena kan kalau nonton video yang suka bersih-bersih itu membuat kita terpacu ikut bersih-bersih rumah juga gitu. Aku happy deh, karena aku juga kalau nontonin video teman-teman juga yang sama-sama suka bersih-bersih rumah, jadi semangat untuk bersih-bersih rumah lagi. Oke teman-teman, kayak videonya nggak panjang-panjang ya. Next, aku akan bikin video yang lain. Makasih untuk teman-teman yang udah nonton videoku sampai habis, yang selalu setia dan support channel aku. Makasih ya teman-teman. Aku doakan semoga kalian selalu sehat. Amin. Thank you teman-teman. See you on my next video. Stay safe and healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.